Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herli Subiantoro. Saya adalah pendamping proses produk halal atau P3H dari Edukasi Wakaf Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang sosialisasi program sertifikasi halal gratis atau Sehati. Yang pertama yang perlu kita ketahui dulu adalah dasar hukum. Kenapa ada wajib sertifikasi halal di tahun 2024? Yang pertama adalah landasan hukum, yaitu Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Di dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang dulunya kewenangan untuk sertifikasi halal itu ada di Majelis Ulama Indonesia. Saat ini sudah menjadi kewenangan dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan logo halal juga mengalami perubahan menjadi logo halal yang baru. Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, di sini di pasal 140 ini sudah dicantumkan bahwa ada kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan mulai pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Jadi, saudara-saudari sekalian, bahwa memang ini sudah ada undang-undang dan peraturan perundangan yang mewajibkan tanggal 17 Oktober 2024 semuanya sudah wajib bersertifikat halal. Terkait dengan itu juga akan menyangkut kepada para pelaku usaha mikro, dan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. Dan kewajiban itu didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian di Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 di pasal 149 ini juga tercantum apabila tidak dilakukan maka ada sanksi administratif, yaitu berupa peringatan tertulis, ada denda administratif, pencabutan sertifikat halal ataupun penarikan barang dari peredaran. Dan di ayat 6, denda administrasinya ini paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian yang kedua, program sertifikasi produk halal gratis. Seperti apa program sertifikasi produk halal gratis ini? Kita lihat di Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Pasal 24. Bahwa permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil ini tidak dikenakan biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Jadi kriterianya adalah usaha saudara-saudari belum pernah mendapatkan fasilitasi pembiayaan sertifikat halal, sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB, dan memproduksi barang bukan menjual. Sementara di pasal 19 nanti, saudara-saudari akan didampingi oleh P3H dalam melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan dari pelaku usaha. Kemudian, proses verval ini akan meliputi bahan dan proses produk halal terkait dengan meliputi itu sudah dituangkan petunjuk teknis pendamping proses produk halal. Dalam kewajiban halal pelaku usaha mikro dan kecil. Ini sesuai dengan keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2023. Saudara-saudari selaku pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan program subsidi 100% ya atas biaya pengurusan sertifikat halal. Yang ini nanti diberikan oleh pemerintah bagi saudara-saudari khusus yang produksi makanan, minuman, olahan dengan proses sederhana
dan rendah risiko. Apa saja produk makanan yang masuk ke dalam 13 jenis produk tersebut? Ada jenis produk lemak, minyak, dan emulsi, minyak jenis produk es untuk dimakan, jenis produk olahan buah, jenis olahan sayur, jenis produk coklat, jenis produk permen, jenis produk biji-bijian dan tepung, jenis produk sereal dan mie, jenis produk roti dan bakery, jenis produk bakery khusus, jenis produk kue berbahan dasar beras, jenis produk kue kering dan puding, jenis produk ikan dan olahan, perikanan, jenis produk ikan dan perikanan semi awet, jenis produk telur dan olahannya, jenis produk gula, madu dan pemanis, jenis garam dan rempah, jenis produk saus dan kecap, jenis produk makanan ringan siap santap, jenis produk kedai makanan, kedai minuman. Kemudian ada 6 jenis minuman yang bisa diajukan mendapatkan program sertifikat halal gratis ya. Keenam jenis minuman yang bisa diajukan untuk mendapatkan program sertifikat gratis ini seperti produk jus buah dan jus sayuran, jenis produk konsentrat buah dan sayuran, jenis produk minuman non soda, jenis produk kopi dan teh, jenis minuman susu, jenis produk minuman tradisional, dan jamu. Kemudian yang ketiga, proses pengajuan sertifikasi produk halal gratis. Bagaimana proses pengajuannya? Jadi saudara-saudari selaku pelaku usaha mikro dan kecil tadi harus didampingi oleh P3H, yaitu pendamping proses produk halal. Jadi nanti akan dilakukan oleh pendamping, di mana nanti P3H akan melakukan proses verifikasi. Jadi saudara-saudari menyatakan produk saya halal, maka ada pihak yang melakukan verifikasi, dan ini P3H-nya nanti akan dibina, diawasi juga oleh lembaga pendamping, yaitu LP3H Edukasi Wakaf Indonesia. Jadi nanti saudara-saudari yang perlu dipersiapkan adalah punya NIB dan KBLI. Ini wajib ya. Jadi KBLI ini adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ini harus memenuhi 61 KBLI yang masuk dalam sehati. Kemudian NIB juga harus memiliki, dan ini bisa diurus secara mandiri atau bisa menggunakan jasa. Dan nanti kemudian saudara-saudari akan didampingi untuk melakukan pengisian data produk, nama, foto, kemasan, proses produk, bahan baku, dan lain sebagainya. Baru setelah itu bisa diajukan untuk mendapatkan sertifikat halal. Dan prosesnya sampai 14 dan 60 hari. Yang nanti akan ada verifikasi data, kemudian ada masuk ke komite fatwa. Dan kemudian masuk ke penerbitan sertifikat halalnya. Nah, ini saudara-saudari akan didampingi oleh pendamping proses produk halal P3H. Saudara-saudari meskipun di situ ada batas waktu sampai 14 sampai 60 hari, bisa jadi waktunya bisa lebih lama. Kalau misalnya data yang saudari atau saudara input selaku pelaku usaha itu ternyata tidak sesuai dengan standar dari BPJPH. Jadi ada proses revisi, pengembalian, dan bahkan juga bisa ditolak.
Juga kalau memang ternyata tidak sesuai, jadi penting didampingi prosesnya, bisa lebih cepat. Nah, untuk mempermudah, saudara-saudari bisa menggunakan layanan pendamping, yaitu yang ada di sertifikasihalal.id ya. Di mana nanti di situ saudara-saudari lebih mudah dilakukan pendampingan karena tinggal mengisi data-data NIB dan lain sebagainya. Kemudian foto yang kemudian tinggal disubmit sehingga nanti bisa dibantu prosesnya oleh P3H. Sudah ada contoh-contoh produk yang lulus sehingga saudara-saudari lebih nyaman dalam berusaha karena produknya sudah mendapatkan sertifikasi halal. Jadi nanti P3H akan membantu mendampingi penggunaan aplikasi ini sehingga saudara-saudari tinggal mengisi dan nanti mendapatkan email konfirmasi ya. Nanti dibantu memperbaiki data-data yang masih kurang, mungkin foto produk kurang jelas, nggak ada NIB, sehingga semua proses akan sesuai. Sehingga setelah sesuai, baru nanti saudara-saudari selaku pelaku usaha akan didampingi membuat account isi halal ya. Sehingga nanti prosesnya bisa lebih cepat dan ini nanti akan keluar sertifikat halal seperti ini. Sehingga saudara-saudari usahanya jadi lebih laris lagi. Ya. Yuk segera dihalalin produknya, bisnis makin berkah, makin unggul, penjualan makin laris, dan insya Allah makin sejahtera. Nah, saudara-saudari, nanti silakan menghubungi P3H Edukasi Wakaf Indonesia untuk mendapatkan pendampingan kurang lebih. Itu mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.